410-398 dari Prodi PGSDA semester 2. Topik yang akan dibahas yaitu kualitas pendidikan di Indonesia, peran guru dalam membentuk moral siswa di sekolah dasar. Yang pertama, latar belakang masalah. Pendidikan moral merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter anak sejak usia dini, khususnya di jenjang sekolah dasar. Namun kenyataannya banyak ditemukan siswa yang kurang menunjukkan sikap moral seperti kejujuran, sopan santun, tanggung jawab, dan empati terhadap sesama. Meskipun pendidikan moral tercantum dalam kurikulum dan diajarkan di sekolah, permasalahan utama yang sering muncul adalah kurang optimalnya peran guru dalam membentuk dan menanamkan nilai-nilai moral tersebut. Guru seringkali hanya mengajarkan secara teoritis tanpa memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari di kelas. Menurut data Kemendikbudristek tahun 2022, sekitar 40% siswa SD mengalami kesulitan dalam memahami nilai-nilai dasar seperti kejujuran dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan moral tidak hanya membutuhkan materi pelajaran, tetapi juga keteladanan langsung dari figur guru. Yang kedua, tinjauan teori. Menurut Lawrence Kohlbeck dalam teori perkembangan moralnya yang dikutip oleh Santrock 2011, perkembangan moral anak terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama, tingkat prekonvensional, yaitu moral anak masih didasarkan pada hukuman dan hadiah. Yang kedua, tingkat konvensional, di mana anak mulai mematuhi aturan sosial dan ingin mendapat persetujuan dari lingkungan. Yang ketiga, tingkat pasca konvensional, yaitu anak atau individu mulai berpikir sendiri tentang benar dan salah berdasarkan prinsip moral atau keadilan, bukan hanya karena aturan atau pendapat orang lain. Anak usia SD biasanya berada di ketiga tingkat ini, sehingga mereka sangat membutuhkan bimbingan dan contoh nyata dari orang dewasa, terutama guru, dalam membentuk perilaku moral. Menurut Jean Piaget 1952, anak-anak mengembangkan pemahaman moral melalui interaksi sosial, bukan hanya lewat hafalan aturan. Artinya, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memberi ruang bagi anak untuk mengalami proses moral secara langsung. Yang ketiga, temuan dan analisis. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Susanto 2015, guru memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan moral peserta didik. Guru bukan hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menjadi teladan bagi siswa dalam hal sikap dan perilaku. Siswa cenderung menunjukkan perilaku moral yang baik saat dibimbing oleh guru yang aktif dan konsisten memberi teladan seperti kejujuran, keadilan, dan rasa hormat. Sebaliknya, guru yang bersikap kasar atau tidak konsisten dapat membuat siswa bingung dan kehilangan pedoman moral. Ini menunjukkan bahwa guru adalah panutan utama dan keteladanan menjadi faktor penting dalam membentuk karakter siswa. Temuan lainnya menunjukkan bahwa lingkungan sekolah yang mendukung, seperti adanya penghargaan terhadap perilaku baik dan penerapan aturan yang adil, juga memperkuat proses pembentukan moral siswa. Selain itu, keterlibatan guru dalam kehidupan sosial siswa, seperti melalui kegiatan ekstrakurikuler atau bimbingan pribadi, membantu menanamkan nilai-nilai moral secara lebih mendalam. Analisis ini memperkuat kesimpulan bahwa pendidikan karakter tidak bisa hanya bersifat teoritis, tetapi harus diwujudkan dalam praktik nyata oleh guru. Keteladanan, konsistensi, dan lingkungan yang positif adalah kunci utama dalam membentuk karakter moral siswa sejak dini. Yang keempat, kesimpulan. Peran guru sangat penting dalam membentuk moral siswa di sekolah dasar. Guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing, panutan, dan fasilitator dalam proses perkembangan moral anak. Pendidikan moral yang baik tak cukup dengan teori saja, tetapi perlu ditunjang oleh keteladanan dan kebiasaan sikap positif di sekolah. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, kita tidak hanya perlu fokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moral yang dimulai dari keteladanan guru di ruang kelas.